Emang boleh sedinasti politik itu? Kemarin paman datang, pamanku dari MK, dikabulkannya putusan sidang, ku bisa nyalon sekarang juga. Dinasti politik saat ini sedang diperbincangkan publik. Hal ini bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan soal seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan publik. Kok bisa sih? Putusan yang dibuat pada Senin 16 Oktober 2023 lalu ini menuai pro dan kontra lantaran yang mengajukan gugatan tersebut seorang mahasiswa Universitas Surakarta Aimas Sakibero. Lalu seminggu kemudian Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2023. Usut punya usut, ternyata ketua MK yang mengabulkan gugatan tersebut adalah Anwar Usman yang merupakan ipar dari Presiden Joko Widodo. Mulailah kata-kata dinasti diungkit banyak warganet lantaran putusan MK yang dianggap terlalu nepotisme. Selain itu, Presiden Joko Widodo, Ketua MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Persatuan Advokat Nusantara pada Senin 23 Oktober 2023. Pelaporan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya kolusi dan nepotisme dalam keputusan MK mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Jokowi pun menanggapi tudingan dinasti politik itu. Menurutnya, tudingan sejumlah pihak itu merupakan penilaian dari masyarakat sendiri. Ia juga mengaku siap menanti proses hukum jika dipanggil KPK. Emang berani. Di sisi lain, Prabowo Subianto justru mengatakan jika dinasti politik harus dilihat dari sisi positifnya. Menurutnya, dinasti politik merupakan sesuatu yang wajar dalam peta politik Indonesia. Adapun isu mengenai klan politik tengah hangat diperbincangkan usai putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Prabowo kemudian menyinggung bahwa dinasti politik juga terbangun di PDI. Menurutnya, dinasti politik bukan sebuah keadaan politik yang negatif. Ya, lagi-lagi memang harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul tidak Sobat PR? Kalau tidak ada keluarga yang mensupport kita tidak bisa jadi apa-apa. Istilah Mahkamah Keluarga juga keluar gara-gara keputusan MK yang pas dengan pencalonan Gibran jadi cawapres yang buat masyarakat jadi mengeluarkan banyak spekulasi. Terus soal dinasti politik nih. Dinasti politik yang positif tuh sebenarnya gimana sih? Bukannya selama ini dinasti politik syarat akan berbagai kepentingan? Apalagi kepentingan keluarga. Kalau kayak gini jadi gambling nggak sih? Terus ada nggak sih sebenarnya kesempatan buat orang biasa yang bukan keluarga bisa duduk di kursi pemerintahan? Kayaknya kurang ya kesempatannya, tapi nggak tahu juga ya. Atau memang bener harus ada ordalnya? Terus yang bikin heran, kenapa nggak sekalian dari dulu aja bikin aturan soal batas umur capres-cawapres? Kenapa baru sekarang? Terus kenapa tiba-tiba ada aturan baru pada Pilpres kali ini? Gimana pendapat Sobat PR soal tragedi di pemerintahan yang belakangan ini bikin kita benar-benar nggak habis pikir ya Sobat PR sama kelakuan para pemangku kepentingan ini? Tulis di kolom komen ya.